Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Sabina Larasati dari kelas 12 IPA 1. Di sini, saya akan mempresentasikan laporan perencanaan dan pelaksanaan untuk tugas proyek kimia dalam pembuatan barang kreasi dari sampah polimer. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok, yaitu kelompok absen genap. Yang pertama, Ade Rahmat Pratama, Alfi Nurus Syifa, Bilhak Faizin Syukron, Damaresta Suhendra, Dinda Ella Puspita, Fauzan Al-Ghifari, Ilham Amirul Hakim, Khalil Bagas Rajendra, Muhammad Thorik Rashid, Komang Haris Chandra, Niu Nevada, Muhammad Rafli Irwansyah, Rifki Syahbilal Alwi, Sekar Sabina Larasati, Tiara Febiola, dan Wahyu Saputra. Untuk perencanaan yang pertama, membentuk grup WhatsApp untuk memudahkan diskusi tentang produk yang akan dibuat. Yang kedua, mendiskusikan tentang pilihan kreasi barang bekas yang terbuat dari sampah polimer. Yang ketiga, pembuatan laporan presentasi. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan barang kreasi dari limbah polimer. Yang kelima, pelaksanaan pembuatan kreasi barang bekas dari bahan polimer. Keenam, pembuatan laporan pelaksanaan dan video presentasi. Yang ketujuh, pengumpulan tugas. Untuk pelaksanaannya sendiri, yang pertama itu dimulai hari Senin tanggal 8 Februari 2021, yaitu membentuk grup WhatsApp untuk memudahkan diskusi. Hasil yang diperoleh yaitu terbentuk grup WhatsApp untuk tugas kimia. Yang kedua, Senin 8 Februari 2021 mendiskusikan tentang pilihan barang kreasi dari limbah polimer. Hasil yang diperoleh, diskusi kelompok sepakat untuk membuat kreasi dari polimer yaitu kotak pensil. Yang ketiga, pada hari Selasa 9 Februari 2021, pelaksanaan kegiatannya, pembagian tugas mengenai pembuatan laporan, video presentasi, video pembuatan produk, dan lain-lain. Kemudian hasil yang diperoleh, setiap anggota mendapatkan tugasnya masing-masing. Yang keempat, tanggal 10 Februari 2021, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan barang kreasi dari limbah polimer. Hasil yang diperoleh, alat dan bahan sudah dilakukan. Kamis 11 Februari 2021, pelaksanaan pembuatan barang kreasi dari limbah polimer yaitu kotak pensil. Hasil yang diperoleh, kotak pensil dari bahan bekas polimer telah selesai dibuat. Yang keenam, 19 Februari 2021, pembuatan laporan perencanaan dan pelaksanaan serta video presentasi. Hasil yang diperoleh, laporan perencanaan dan pelaksanaan telah selesai dibuat dan juga video presentasi telah selesai dibuat. Yang terakhir, yaitu pada Selasa 2 Maret 2021, pengumpulan tugas. Untuk evaluasi pelaksanaan dalam pembuatan tugas ini yang pertama, membentuk grup WhatsApp dan membahas rencana pelaksanaan pengerjaan proyek. Tetapi, dikarenakan jarak para anggota yang jauh dan dalam keadaan pandemi, kami tidak memungkinkan untuk para anggota berkumpul. Jadi, kami melakukan diskusi hanya melalui online. Yang kedua, mencari materi, menyiapkan alat dan bahan, serta pembagian tugas pengerjaan proyek. Untuk pembagian tugas proyek, para anggota yang berdekatan membuat kreasi barangnya, sedangkan yang rumahnya jauh mengerjakan tugas lain seperti pembuatan video dan juga laporan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengerjaan proyek.
itu cukup sulit dikarenakan jarak rumah yang berjauhan, jadi hanya beberapa orang saja yang membuat barang tersebut. Kemudian yang keempat, melakukan presentasi sesuai proyek yang telah dikerjakan. Melakukan presentasi secara online juga dikarenakan dalam keadaan pembelajaran daring seperti ini. Untuk evaluasi dalam pengerjaan tugas ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan berbagai benda, barang, dan peralatan yang terbuat dari bahan polimer. Dapat berupa plastik, karet, serat, nilon, dan lain-lain. Hampir semua aktivitas sehari-hari maupun benda yang kita gunakan pasti mengandung polimer. Di samping manfaat yang sangat banyak, bahan polimer sendiri memiliki efek samping, yaitu dapat penumpukan sampah atau barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa menumpuk karena bahan polimer sendiri sangat-sangat sulit untuk diuraikan. Sehingga dalam proyek kimia kali ini kami berusaha mengurangi limbah sampah polimer yang sulit terurai dengan cara mendaur ulangnya menjadi barang yang lebih berguna atau lebih bermanfaat. Kami memilih mendaur ulang limbah polimer dari sampah botol menjadi tempat pensil karena pembuatan tempat pensil ini juga membuat tempat belajar lebih rapi, dan untuk alat-alat tulis seperti pensil, pena, spidol, dan lain-lain itu dapat tertata di meja belajar, sehingga itu semua dapat meningkatkan semangat dan konsentrasi belajar. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang laporan perencanaan dan pelaksanaan tugas proyek membuat barang kreasi dari limbah polimer. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang polimer yang dijadikan sebagai materi dasar pembuatan tugas. Pertama, pengertian polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, pipa paralon termasuk bahan yang disebut polimer. Macam-macam polimer. Yang pertama, polimer alam, yaitu polimer yang terdapat di alam. Contohnya, karet alam, monomer, isoprena, sumber getah pohon karet. Protein, monomer, asam amino, sumbernya wol, rambut, dan sutra. Polimer amilum, monomer glukosa, sumber beras, gandum, dan sagu, dan lain-lain. Kemudian ada polimer sintetis, yaitu polimer yang tidak terdapat di alam atau dibuat oleh ahli. Yang pertama, polietilena, monomernya etena, sumber bungkus plastik. Polimer polipropilena, monomer propena, sumber botol plastik dan juga tali plastik. Kemudian ada polimer PVC, monomer vinil klorida, sumber pelapis lantai dan pipa paralon. Kemudian ada jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya. Ada homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya polietilena, polipropilena, dan polisiterana. Kemudian ada polimer copolimer, yaitu polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Contohnya dakron, yaitu asam tereflatat ditambah etilena glikol. Kemudian ada juga jenis polimer berdasarkan sifatnya. Yang pertama, termoplas, yaitu polimer yang lunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Sifat ini disebabkan oleh struktur termoplas yang terdiri dari rantai-rantai yang panjang dengan gaya interaksi antar molekul yang lemah. Contoh termoplas yaitu PET, PVC, dan polipropilena. Kemudian ada termoset, yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Sifat ini disebabkan karena banyaknya ikatan kovalen yang kuat di antara rantai-rantai molekul.
Contoh termoset adalah bakelit dan melamin. Kemudian ada elastomer, yaitu polimer yang elastis. Bentuknya dapat direnggangkan namun dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya tariknya dihilangkan. Elastisitas ini disebabkan oleh struktur elastomer yang terdiri dari rantai-rantai yang saling tumpang tindih dengan adanya ikatan silan. Contoh elastomer yaitu karet alam dan juga karet sintesis SBR. Pada polimer juga terdapat reaksi polimerasi, yaitu yang pertama polimerasi adisi. Kemudian ada polimerasi kondensasi. Selanjutnya aplikasi polimer sintesis. Yang pertama PVC, polivinyl klorida, yang bersifat lunak yang digunakan untuk selang air, jas hujan, dan insulasi listrik. Sedangkan PVC yang bersifat kaku digunakan untuk pipa dan pelapis lantai. Yang kedua ada PS atau polistirena. Memiliki beberapa macam bentuk. Ada yang berbentuk kaku dan mudah pecah. Itu digunakan untuk kotak kaset, peralatan makan, dan lain-lain. Untuk polistirena berbentuk foam yaitu styrofoam. Selanjutnya ada PA atau LDPA dan HDPA, yaitu memiliki beragam bentuk. HDPE yaitu polietilena dengan sifat lebih kuat dan kaku yang banyak digunakan untuk botol plastik dan mainan. Dan juga nilon. Nilon merupakan polimer berbentuk serat yang bersifat kuat, ringan, dan tahan terhadap tegangan. Oleh karena itu, nilon banyak digunakan untuk membuat tali, jala, parasut, tenda, jas hujan, karpet, dan lain sebagainya. Itu adalah sedikit materi tentang polimer. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.